Assalamualaikum Sobat Dunia Misteri. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai kasus pembunuhan yang disebabkan cinta segitiga. Tapi sebelum kita mulai kasusnya, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Dunia Misteri TV. Tidak bosan-bosannya aku terus mengingatkan kepada Sobat Dunia Misteri TV. Nah, Sobat Dunia Misteri TV, pada tanggal 3 Maret tahun 2024, seorang pesepeda yang melintas di Jalan Raya Banjar, Cimaranggas, tikungan Batu Gagah, Banjar, Jawa Barat, tanpa sengaja pesepeda tersebut mencium bau busuk. Karena penasaran, ia pun mencoba menepi. Setelah dicari-cari sumber bau busuk tersebut, betapa terkejutnya ia karena melihat mayat yang terbungkus selimut. Pesepeda ini kemudian meneruskan informasi tersebut kepada sopir angkot yang melintas di jalan itu, lalu melaporkan kepada warga setempat. Polisi yang mendapat laporan warga langsung datang ke TKP. Polisi awalnya belum bisa memastikan apakah mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena mayat tersebut sudah membusuk sehingga sangat sulit untuk dikenali. Namun dari penglihatan sekilas, polisi menyimpulkan mayat tersebut tampak seperti perempuan. Kondisi tangan mayat itu terikat ke depan, terdapat juga luka di bagian leher, dan pada saat ditemukan mayat terbungkus selimut bergaris warna-warni dan juga selimut coklat. Tanpa menghabiskan banyak waktu, polisi pun langsung membawa jenazah atau mayat tersebut ke rumah sakit untuk diautopsi. Dan setelah melakukan autopsi pada jenazah, akhirnya polisi dapat mengantongi identitas mayat tersebut, yakni bernama Indriana Dewi Eka Saputri yang beralamat di Cipinang, Jakarta Timur. Polisi yang sudah mendapatkan identitas korban kemudian mengunjungi rumah korban dan bertemu langsung dengan orang tuanya. Orang tua korban melaporkan bahwa si korban ini memiliki pacar yang berinisial DA. Setelah mendapati laporan dari orang tua Indriana, polisi pun bergerak cepat mengembangkan penyelidikannya mengenai kasus ini. Syukurnya gerak cepat polisi akhirnya membuahkan hasil. Polisi dapat mengantongi nama tersangka dengan inisial tidak hanya DA, tapi juga ada DP dan yang menjadi eksekutor berinisial MR. Adapun motif pembunuhan Indriana ternyata dilatar belakangi cinta segitiga yang melibatkan sepasang kekasih berinisial DA dan juga DP. DA dan DP ini menyewa seorang eksekutor yang berinisial MR untuk menghabisi nyawa Indriana. Korban dibunuh di dalam mobil dengan cara dijerat lehernya menggunakan ikat pinggang oleh MR. Lalu oleh para pelaku, jasad korban sempat dibawa keliling menggunakan mobil selama 4 hari dari Bogor, Jakarta, Cirebon hingga Kuningan dan berakhir di Banjar, Jawa Barat. Kemudian jasad korban ini dibungkus oleh selimut lalu dibuang di Banjar, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 24 Februari tahun 2024. Dari keterangan tersangka, didapatlah kronologi kasus ini. Pada tanggal 15 Februari sampai 19 Februari 2024, hal ini bermula saat DA yang sudah berpacaran dengan DP menjalin hubungan dengan Indriana. Mengetahui hal tersebut, DP cemburu dan meminta DA untuk menyingkirkan Indriana. Kedua orang ini akhirnya menyewa jasa eksekutor berinisial MR. MR menyanggupi permintaan DA dan juga DP. Kemudian pada tanggal 20 Februari tahun 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pelaksanaan eksekusi dilakukan di dalam sebuah mobil Avanza hitam di Jalan Bukit Pelangi, Sentul, Bogor. Pelaku atas nama MR ini menjerat leher Indriana dengan menggunakan ikat pinggang selama kurang lebih 15 menit sampai Indriana menghembuskan nafas terakhirnya. Mayat Indriana yang masih dalam mobil kemudian dibawa ke sebuah minimarket dekat indekos salah satu pelaku yang berinisial DP. Lalu keesokan harinya atau tepatnya tanggal 21 Februari tahun 2024 pukul 12.30, para pelaku membawa mayat korban menuju Pangandaran melalui tol Cipali. Nah, sesampainya di Kabupaten Kuningan, mobil Avanza hitam tersebut mengalami kerusakan.
Kemudian dinaikkan ke atas towing dan diturunkan di Red Doors Hotel Cisaga Indah sampai hotel tanggal 22 Februari pukul 6 sore. Kemudian Sobat Dunia Misteri TV, pada siang harinya pelaku menghubungi towing agar mobilnya dibawa ke bengkel yang ada di dekat Tugu Gajah. Mobil tersebut harus menginap di bengkel untuk diperbaiki. Kemudian pada tanggal 23 Februari tahun 2024, malam harinya pelaku DA dan juga DP mengambil barang-barang korban. Setelahnya mereka mengeluarkan mayat korban dari mobil. Oleh pelaku MR, mayat Indriana tersebut dibuang ke jurang yang ada di belakang Tugu Gajah, tidak jauh dari bengkel pada pukul 4 sore. Mobil kemudian selesai diperbaiki dan para pelaku pun kembali ke Jakarta tanpa merasa bersalah sama sekali. Kemudian pada tanggal 26 Februari tahun 2024, DP dan DA lalu menjual barang-barang milik korban yang sudah mereka ambil senilai 54 juta rupiah. MR sebagai eksekutor mendapatkan uang senilai 15 juta rupiah dan satu buah iPhone. Sobat Dunia Misteri TV, para pelaku akhirnya dapat dibekuk oleh polisi dan terancam pasal 340, 338, dan 365 ayat 4 KUHP, yaitu ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Baiklah Sobat Dunia Misteri TV, sampai di sini video untuk kita hari ini. Bagaimana? Mengerikan bukan? Cinta segitiga memang tidak pernah berakhir dengan baik. Apalagi di kasus ini cinta segitiga berakhir dengan mayat terbungkus selimut. Bagaimana menurut Sobat Dunia Misteri TV mengenai video kita kali ini? Tulis komentar kamu di kolom komentar ya. Dan tentunya sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.